itu bisa pakai. Lalu ya informasi kalau itu sudah buka itu bergerak. Oke, selamat malam kakak-kakak. Selamat malam, Selamat Kak. malam, Kak. Oke, kita mulai malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tinggal oke ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, malam ini 45 menit nanti kita akan ngobrol aja terkait dengan kegiatan yang kemarin selama 6 hari kakak-kakak lakukan, dan kita akan merefleksikan tugas-tugas yang sudah kakak sampaikan dan mengingatkan kembali kemarin sudah disampaikan kepada saya panitia bahwa sebentar lagi nilainya akan ditarik karena bukti karya itu adalah nilai terakhir yang nanti akan ditarik untuk diadakan rapat kelulusan terkait dengan kegiatan ini. Jadi bukti karya ini harapannya besok sudah semuanya ternilai, dan sudah ternilai nanti semuanya nilainya sudah bisa ditarik. Dan bagi yang belum mengirimkan tugasnya, segera mengirimkan tugasnya karena memang ada yang mungkin ada yang belum terupload sebelum tugas sebelumnya, itu mohon dicek lagi. Oke, sebelum kita mulai diskusi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu kakak-kakak semua terkait dengan kegiatan yang kemarin. Silakan Kak Simon. Iya, terima kasih Kak. Terkait dengan bukti karya yang diminta, jujur aja saya kemarin karena gangguan penglihatan, makanya saya ada pengobatan mata, sehingga kemarin saya pada saat pertemuan kemarin saya hanya bisa menghidupkan HP-nya aja, tanpa saya tidak bisa memahami materi yang kemarin disampaikan. Hal ini ya mengakibatkan saya belum menyelesaikan bukti karya yang diminta. Jadi mungkin seperti itu, Kak. Jadi minggu kemarin itu pertemuan terakhir kemarin saya lakukan operasi mata, sehingga memang perlu ada proses untuk bisa menyesuaikan dengan berhadapan dengan kamera dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi hambatan bagi saya, sehingga kalaupun itu diminta untuk esok harus dikirim, ya saya akan berusaha sebentar malam untuk menyelesaikan, Kak. Tapi mungkin yang jelas pasti mungkin akan kurang memenuhi ekspektasi yang diharapkan, karena terkait dengan materi yang kemarin saya tidak mengikuti secara baik. Mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa Kak Simon, artinya masih ada waktu. Silakan, karena yang mohon maaf yang sudah komplit mengupload untuk bukti karya sampai tadi sore saya buka, baru 3 orang, itu Kak Tari, Kak Lino, sama Kak Shirley. Artinya yang lain sudah mengupload, tapi harus 2 uploadannya karena surat pernyataannya rata-rata belum diupload, jadi memang belum bisa dinilai.
Sebentar kakak izin, ini masalah dengan chargernya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kabelnya bermasalah. Oke, ya kembali lagi. Kak Simon nggak apa-apa, karena memang tadi saya sampaikan baru punya Kak Tari, Kak Lino, dan Kak Charlie saja yang bisa dinilai karena harus 2 yang diupload, yaitu bukti karya dan lembar pernyataan yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Karena itu harus dilampirkan juga, itu poinnya 10, jadi kalau emang itu nggak ada ya artinya poinnya akan berkurang 10. Jadi kalau itu poinnya berkurang, jadi sepertinya nanti belum sesuai atau tidak layak untuk diupload ke PMM. Nah, artinya silakan kami tunggu untuk surat pernyataan yang ada di LMS itu, silakan di-download, kemudian diisi, terus tanda tangani Pak Sekolah, gurunya, dan ditambah Pak Sekolah, kemudian diupload dalam bentuk PDF di LMS Bukti Karya. Itu Kak Simon, jadi kita masih tunggu nggak apa-apa sampai nanti pertemuan, kan kita masih ada 2 kali tatap
tatap maya lagi untuk LMS, pengenalan LMS itu masih 2 kali lagi sekitar 6 jam. Jadi nggak apa-apa, saya masih tunggu. Intinya lebih cepat lebih bagus karena takutnya besok panitia akan menarik nilainya, tapi ketika memang itu belum ternilai nanti sayang, nilainya kosong. Jadi akan mempengaruhi nanti di nilai akhirnya. Begitu Kak Simon, jadi kita tunggu mau bikinnya yang mana, saya juga silahkan dipilih karena kan situ kan ada video, kemudian ada modul ajar, kemudian ada dokumen dalam bentuk rangkuman modul dari 21 sampai 25, silahkan pilih yang nanti bisa dijadikan bentuk PDF untuk diupload. Jadi intinya ada bukti karya yang berbagi, kemudian 3 jenis video. Kalau saya lihat di sini yang kirim video Kak Tari sama Kak Alino, yang lainnya modul ajar. Begitu Kak Simon, silahkan nanti dipilih yang mana yang menurut Kak Simon siap untuk diupload dan nanti dilampirkan surat pernyataan dari yang ada LMS untuk diketahui bahwa apa yang diupload, apa yang dibuat dan apa yang akan diupload itu diketahui oleh kepala sekolah. Begitu Kak Simon. Silakan Kak Asrul. Gini Pak, terkait dengan bukti karya, saya mau tanyakan Kak, untuk surat persetujuannya itu apa diupload walaupun cuma yang diunggah itu modul ajar Kak? Iya, dua-duanya. Jadi dalam bukti karya itu ada 2 file yang diupload. Yang pertama adalah bukti karyanya, kemudian yang kedua ada surat pernyataannya. Karena di dalam rubrik penilaian itu yang ditanyakan pertama kali adalah bukti surat pernyataan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah itu kalau ada poinnya 10, tapi kalau nggak ada berarti kan poinnya 0. Jadi itu harus diupload dua-duanya dan dilampirkan berbarengan. Artinya ketika Kak Saru sekarang sudah ngupload, nanti silakan di add file lagi atau bentuknya PDF. Nanti kalau nggak bisa di add file, nanti silakan bentuk PDF di upload atau di dalam bukti karya itu kalau nggak bisa di-upload lagi, linknya saja atau filenya saja di copy ke komentar. Kalau nggak bisa di-upload add filenya. Saya nggak tahu kalau sudah ngupload yang atau enggak, kalau misalnya nggak bisa yang sudah diupload itu di delete dulu, kemudian diupload lagi, kemudian di add file. Jadi nguploadnya sekali submit itu dua file, begitu Kak Asrul. Karena memang juga belum saya nilai, tapi kalau misalnya itu mau diupload itu lagi nggak apa-apa, tapi nguploadnya diulang, artinya mengulang ngupload lagi berbarengan dengan file yang harus dilampirkan, yaitu surat pernyataan dari kepala sekolah. Karena di situ semuanya harus sependapat sekolah. Kayak contohnya misalnya video itu juga harus persetujuan anak kan, takutnya nanti ada orang tua yang protes atau komplain ketika anaknya ada dalam video dan itu di-share. Karena ketika nanti masuk ke PMM, seluruh guru yang buka PMM itu akan membuka itu dan takutnya nanti ada hak apa namanya, hak cipta atau hak apalah itu yang nanti takutnya orang tua itu merasa keberatan anaknya untuk dipublikasikan di arena publik. Begitu Kak Asrul. Silakan nanti apakah mau di-upload ulang atau mau di-add file kalau bisa, tapi lebih nyaman dan saya juga nilainya lebih enak biar ada 2 file. Jadi yang sudah ada itu di delete dulu, kemudian diupload ulang berbarengan dengan bukti surat pernyataannya. Oke, ada lagi? Silakan. Kak, berarti uploadnya terpisah ya? Contoh modul ajar sendiri sama itu surat persetujuan dari kepala sekolah. Harusnya barengan. Kan 2 file, uploadnya 2 file. Jadi ada 2 file, bukan dijadikan satu, tapi jadikan file yang berbeda. Jadi kan ketika ngupload kan choose file ya. Choose file itu silakan file yang akan diupload, kemudian
Setelah selesai add file lagi, nanti choose file lagi. Jadi jangan di submit dulu. Kalau di submit dulu biasanya nanti ngupload lagi yang hilang, yang kelihatan hanya yang satu saja. Jadi kayak punya KBC, kalau misalnya mau itu di delete dulu uploadannya, kemudian nanti diupload berbarengan dengan surat pernyataannya. Siap Kak, makasih Kak. Kak Shirley? Iya Kak, mohon maaf izin bertanya Kak. Yang surat pernyataannya itu tadi saya upload dalam bentuk Word, apa harus dalam bentuk PDF ya Kak? Yang surat pernyataannya. Ya, kalau nggak apa-apa sih, PDF juga nggak apa-apa, Word juga nggak apa-apa, karena kalau PDF itu seperti kemarin saya sampaikan, kalau begitu PDF itu saya buka nilainya, saya buka namanya, udah otomatis kebuka di layar. Tapi kalau Word saya harus download dulu. Itu artinya nanti flyer yang berbeda gitu. Itu aja sebenarnya. Iya, kalau modulnya memang di PDF Kak. Cuman yang surat pernyataannya itu yang di Word. Ya, artinya bedanya ketika Kak Shirley punya modulnya, saya klik namanya, saya klik akan saya nilai, itu otomatis kebuka dan itu di layar yang satu, di layar yang satu dengan saya. Tapi ketika kirimannya adalah Word, itu nggak bisa kebuka otomatis, tapi harus di-download dulu dan harus di-save dulu, baru bisa dibuka di layar yang berbeda gitu. Oh ya Kak, kalau gitu nanti besok saya kirim ulang bisa Kak? Nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa dikirim ulang. Tapi karena sudah ada, jadi sudah dinilai, dan itu nanti kan keterangannya di berbagi bukti karya kan sudah sesuai keterangannya begitu kalau salah. Oh, ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Kak Asrul tadi sudah dipahami ya? Kak Asrul tadi pertanyaannya jawabannya sudah dipahami ya? Waduh, kemana tuh? Kabur. Jaringan Kak kayaknya. Oke. Satu lagi Kak Buce belum ya. Jadi seperti Kak Santi juga, kalau Kak Santi kan review modul SEM ya. Nah itu sudah ada, tapi sekali lagi itunya pernyataannya, surat pernyataannya diupload juga nanti. Jadi kita tunggu sampai mudah-mudahan selesai malam ini langsung bisa sudah ada, tapi tinggal ngupload saja. Karena tapi harus tanda tangan kepala sekolah. Karena harus tanda tangan kepala sekolah. Kalau misalnya kakak kepala sekolah tanda tangan sendiri, stempel aja begitu. Clear ya untuk tugasnya ya? Iya Kak. Oke. Jadi yang pertama tugasnya itu adalah kakak-kakak nanti mengupload tadi bukti karya itu. Nah, kriteria bukti karya itu yang nanti bisa di-upload atau diunggah ke PMM, dan kakak-kakak harus wajib menguploadnya di PMM, karena kalau belum diupload ke PMM artinya itu salah satu syarat kelulusan harus sudah mengupload hasil atau bukti karya dalam program kegiatan PKB ini ke dalam PMM. Jadi harus diupload. Nah, syarat untuk menguploadnya ada kriteria atau rubrik yang harus disesuaikan atau dikerjakan. Seperti tadi saya sampaikan, salah satunya adalah mungkin sebentar mungkin ada yang buka di situ surat pernyataannya isinya apa? Lembar pernyataan peserta PKG PJOPA, pengambilan gambar anak, foto video, dan penafian produk bukti karya. Ya, itu maksud saya sebentar saya buka dulu untuk rubrik penilaiannya, apa yang seharusnya dinilai, biar nanti, karena kalau nanti nilainya ada minimalnya, kalau udah minimalnya tidak sesuai, artinya
tidak bisa diunggah ke PMM. Nah, kalau belum bisa unggah ke PMM artinya syarat kelulusannya belum terpenuhi. Jadi yang pertama adalah rubrik penilaiannya atau rubrik valid. Artinya apa yang sudah kakak-kakak buat di sini, apa yang sudah kakak-kakak upload, baik itu berbagi yang kemarin video pembelajarannya kah, atau modul ajarkah, atau review atau rangkuman modul yang sudah kita pelajari itu. Nah, itu setelah kakak-kakak upload nanti akan divalidasi. Saya akan memvalidasi sesuai dengan rubrik yang ada. Rubrik yang ada itu misalnya yang pertama adalah lembar pernyataan persetujuan peserta yang tadi saya sampaikan, yang telah ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah. Itu artinya harus tanda dan kepala sekolah. Jadi syaratnya tanda kepala sekolah itu divalidasi. Kalau memang itu ada, poinnya 10. Artinya sudah sesuai. Kemudian karya video atau PDF harus menunjukkan pemahaman terkait serta sintesa. Artinya apa yang sudah kakak-kakak buat itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan kemarin. Terkait dengan modul 1, 2, dan 3. Semuanya kayak misalnya modul ajar ya harus sesuai dengan apa yang kemarin sudah kita ajar, misalnya di dalam langkah-langkah pembelajarannya harus mengambil dari salah satu strategi, model, atau metode yang kemarin kita pelajari dan berpusat pada peserta didik. Kemudian videonya kalau dalam bentuk itu ada tidak memuat unsur sara. Harus tidak mengandung unsur sara, kemudian pornografi dan ujaran kebencian. Terus ideologi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian suara, gambar, kegiatannya harus terlihat jelas. Semuanya harus terlihat jelas yang akan di-upload di situ. Terus dalam bentuk video suaranya harus benar-benar didengar, karena memang itu akan nanti dilihat dan akan dibuka oleh orang atau guru-guru yang melihat PMM. Artinya apa yang akan kakak-kakak unggah di PMM itu adalah sesuatu yang memang bisa dipakai untuk berbagi praktek baik, karena sudah melalui validasi-validasi yang sudah dilakukan dengan rubrik yang sudah ditentukan oleh LMS. Kemudian untuk videonya misalnya nih ada sound musik, ada background, ada musiknya, misalnya pakai ilustrasi musik apa, nah itu harus mencantumkan juga musik by siapa. Kalau misalnya enggak, mendingan suara musiknya harus dihapus karena itu mengandung unsur hak cipta orang. Misalnya videonya Kalino ketika anak-anak berlatih pakai musik apalah, misalnya musik tradisional pun atau musik apapun itu, nah itu harus ada running tag-nya atau ada tulisan kecil di mana atau nanti di akhir misalnya musik by apa gitu, karena kalau enggak itu nanti takutnya akan diklaim orang bahwa itu plagiat gitu, karena di dalam unsur yang apa yang udah di-upload ke dalam PMM itu adalah benar-benar pure asli produk kakak-kakak semua tanpa ada plagiat. Kemudian untuk bukti yang berbentuk PDF, itu harus mencantumkan referensi apa yang memang harus ada. Nah, saya minta cek ulang lagi bagi kakak-kakak yang mengupload modul ajar, referensinya coba dicek lagi karena hanya satu referensinya, satu pun itu adalah link, referensinya adalah alamat link. Artinya di link itu kan misalnya kakak ngambil dari modul ajar yang ada di Google. Nah, di Google itu jadi harus dilihat di Google itu ada nggak yang punya. Jadi bukan linknya, bukan link yang kakak buka sehingga menemukan referensi itu, tapi referensi itu di link tersebut
pasti ada yang punya. Misalnya karya siapa, ciptaan siapa, nah itu yang harus ditentukan. Takutnya nanti ketika dibaca, loh ini kan punya saya, pasti ngambilnya dari link yang saya udah upload. Nah itu kan link itu artinya bukan, boleh dikatakan belum referensi, tapi hanya alamat linknya saja, jadi referensinya belum jelas punya siapa. Jadi nanti tolong dicek lagi yang mengirimkan alamat link itu, bisa dicek lebih dalam lagi kira-kira itu karya siapa begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau sudah clear, nanti begitu produk bukti karya kakak-kakak sudah diupload dan saya sudah validasi, sudah sesuai dengan kriteria yang ada di LMS, sudah sesuai dengan apa yang ada di kriteria penilaian, minimal nilainya 70, itu nanti di BK3, Kak Lino sudah ngirim, di BK3 yang berbagi bukti karya itu juga harus diisi, karena itu poinnya juga tinggi, nilainya juga tinggi di situ. Artinya nanti misalnya punya Kak Barli bentuknya modul ajar. Nah modul ajar itu kan misalnya di-uploadnya dalam bentuk drive. Nah modul ajarnya itu atau drive-nya itu nanti di-upload ke BK3, bukti karya berbagi bukti karya ketiga. Nah, setelah diupload di situ, semuanya peserta ini harus memberikan komen. Artinya memberikan masukan, mungkin kalau ada pertanyaan, nah nanti terjadi namanya juga berbagi. Misalnya ini hasil kerja saya modul ajar, silahkan kakak-kakak lihat, perhatikan, mungkin ada yang perlu direvisi atau ada perlu ditambahkan. Nah hal itu kan nanti akan terjadi diskusi. Nah itu harus masing-masing semua, jadi nanti harus ada 9 file yang akan diupload di bukti karya itu, karena masing-masing harus mengupload dan nanti masing-masing harus mengomentari. Jadi nanti Kak Barli itu komentarnya harus ada 8. Begitu juga Kak Cerlina juga harus 8 orang yang komentar di situ. Meskipun cuman oke, gas, oke, bagus, ya, oke, bagus. Itu cuma gitu, yang penting nama yang ada di sini harus ikut komen. Syukur-syukur memberikan masukan atau memberikan catatan-catatan sebelum itu diunggah ke PMM. Jadi berbagi itu sebelum diunggah ke PMM, nanti misalnya harus ada revisi. Misalnya punya Kak Tari dikomentari oleh Kak Simon. Oh punya Kak Tari ini masih kurang bagus, yang ini bisa direvisi lagi nanti. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah bagus semua ya sudah, silahkan diupload ke PMM, dan semua file, semua dokumen, semua video yang sudah diupload ke PMM adalah tanggung jawab kakak-kakak semua. Makanya tadi saya sampaikan harus validasi itu harus clear terkait dengan izin orang tua, mengetahui bahwa anaknya akan dipublish. Kemudian tidak mengandung unsur sara, kemudian apa namanya tadi ideologi, kemudian yang tadi saya sampaikan. Nah, seandainya memang itu, tapi saya sudah validasi tidak ada, tapi saya juga nggak tahu, bisa saja nanti setelah saya validasi ada direvisi kembali dan diupload ke PMM gitu. Nah, kalau makanya ketika sudah diupload ke PMM itu semuanya sudah tanggung jawab si penguploadnya, karena validasinya sudah sesuai dengan rubriknya. Tapi ketika nanti setelah divalidasi itu diredit atau direvisi lagi karena sudah tidak divalidasi lagi, artinya ketika sudah saya validasi, misalnya saya validasi poinnya adalah 8 atau 80, artinya sudah sesuai. Ketika kriteria sudah sesuai, itu artinya sudah sesuai dengan rubrik yang ada di LMS dan itu siap untuk diupload ke PMM. Tapi ketika sebelum diupload
ternyata direvisi lagi, dimasukin tambahan-tambahan lagi yang itu ternyata satunya itu atau yang dimasukkan itu memuat salah satu kriteria, misalnya ada unsur saranya, ada unsur mengenai ideologinya, kekerasan, pornografi. Nah itu kan berarti tidak melalui validasi yang sebelumnya. Nah itu ketika sudah diupload itu semua sudah tanggung jawab si penguploadnya. Karena yang ada di PMM itu adalah akunnya adalah akun si penguploadnya. Begitu. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bisa dipahami ya? Kak, mungkin saya. Silakan, Kalino. Kak, mohon maaf, mungkin bocoran dari Kak pada kita mungkin bayangan nilai karena kelas 1 kemarin, kelas 1 tadi siang, tadi sore sudah ada bayangan dari mereka punya fasil. Maaf kalau salah, makasih. Gimana maksudnya gimana? Bayangan nilai gimana maksudnya? Maksudnya mungkin kita bisa lihat kita punya nilai sementara Kak sebelum nanti lihat nilai final. Kalau nilai sementara kita belum bisa karena masih ini belum masuk ya. Ini belum masuk karena memang semuanya nanti harus sudah masuk semua termasuk absensi, kehadiran termasuk. Jadi semuanya sudah by formulanya, jadi semuanya nanti di akhir. Tapi sebentar, kalau mau dilihat di akhirnya sebentar saya cek itu sampai hari ini ya yang saya belum upload. Soalnya kelas 1 tadi mereka sudah ada bayangan lihat mereka punya nilai. Bentar. Jadi di nilai akhirnya itu yang sampai sekarang itu kan akan nambah-nambah terus sesuai dengan tugas yang diupload dan semuanya adalah yang paling membuat nilainya tinggi adalah di post test, di tes akhirnya. Yang kemarin harapan saya tes akhirnya itu minimal 20, ternyata paling tinggi hanya 19 gitu kan. Oke, kalau dilihat dari hasil akhirnya nilai ini rata-rata tertinggi, nilai rata-rata ya. Rata-rata itu paling rendah itu 76. Ya, paling rendah 76, paling tinggi 87. Itu. Artinya ini nilai rata-rata akhir tugas ya, nilai rata-rata akhir tugas yang sudah ada di LMS. Artinya ketika nilai rata-rata ini ya kan kemarin minimal untuk bisa menjadi fasilitator diseminasi adalah kreditnya adalah cukup yaitu 70. Artinya kalau 70 dan nanti paling rendah 75 itu semuanya udah, tapi sama nanti panitia BGP lah yang akan menentukan karena nanti ada beberapa, salah satunya adalah kehadiran, kemudian nilai akhir, terus nanti bukan kami tapi panitia sana yang menentukan semuanya. Saya hanya menyetorkan nilai saja apa adanya, kemudian mengabsensi apa adanya, nanti semua akan dirapatkan oleh sana tanpa melibatkan saya rapat. Jadi mereka nanti yang menentukan semuanya. Dan kemarin di angkatan 1 yang sudah langsung memang semuanya ya bisa dikategorikan lulus dan sudah mendapatkan kelas. Tinggal mungkin melakukan diseminasi aja. Nah, saya juga nggak ngerti apakah di sini di Maluku sudah ada pengkelasan untuk diseminasi, saya juga belum paham. Nanti semuanya tergantung dari BGB-nya. Artinya kalau dari saya seperti tadi Kalino paling rendah tadi 75, paling tinggi 87. Itu Kalino. Makasih Kak.
Oke, ada lagi? Silakan. Jadi nanti saya akan update lagi tugas-tugasnya, atau enggak saya cek di sini saja mumpung saya buka penilaian. Jadi yang nanti silahkan dicatat biar takutnya nanti juga lupa lagi. Jadi masing-masing silahkan catat mana sih yang belum masuk di LMS nilainya. Yang bentar, yang pertama adalah di mod 14D. 1.4.D yaitu lakukan. Modul 14. Itu yang belum ada isinya adalah Kak Simon dan Kak Buce. Silahkan ditulis. Kemudian Kabari minta tolong catat lu. Kabari catat punya aku. Jangan. Kemudian ini Pak itu sudah. Nah, kemudian di 16E itu Kak Buce. 1.6.E itu Kak Buce. Ini sudah ngirim tapi saya berikan komentar karena salah kirim, salah tugas. Jadi tidak sesuai dengan tugas yang diminta. Itu 1.6.E. 1.6.E itu kayaknya ada double, Pak. Waktu itu memang saya salah kirim, lalu saya kirim balik, tapi tidak menghapus yang di LMS. Ya, di sini saya cek sebentar, karena memang kalau mau kirim balik itu yang lama harus di break dulu. Nah, di sini Kak Buce ngirimnya adalah modul ajar. Nih, saya buka, adalah yang dikirim adalah modul ajar. Sementara yang diminta adalah refleksi RPP atau modul ajar. Refleksi ya, bukan modul ajarnya. Siap, Kak. Oke. Kemudian yang melawan Pak Bud. Itu tadi satu Oke, kemudian 1.6C1. 16.C1 yaitu kuatkan pemahaman pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Itu yang belum Kak Buce juga. Kemudian Kak Buce ini kayaknya nanti saya lulus ini tak tahu kalau saya gigi tuh. Kemudian refleksi konsep 21C1. 21C1 itu juga terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. 21C1 ya refleksi konsep pengajaran yang efektif, itu juga Kak Buce yang belum. Kemudian 31C2. 31C2 itu Kak Barli juga belum di sini, ternyata Kak Barli masih kosong. Merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah atau KBS. Kak Barli dan Kak Buce. Kemudian itu sudah kayaknya, Kak. Atau apa? Melawan kalau melawan itu diam di terus. sini belum ada. Artinya ketika memang sudah masuk di LMS pasti di sini masuk. Mungkin ada salah ngupload atau kemana, atau salah lubang atau salah modul. Yang jelas di sini belum ada, yaitu punya Kak Barli dan Kak Buce di 31C2. 31C2, Kak. Ya.
Kemudian 31D. 31D itu refleksi modul 3 itu KBUC juga belum. Terus unggah bukti karya ini. Kak, refleksi yang modul 3 itu sudah juga tuh Kak. Kalian refleksi. Iya, kalau makanya Punya dicek lagi saya sudah. Iya. Dicek lagi nguploadnya karena di sini tidak ada atau enggak mungkin sudah tidak bisa diupload. Nah, ketika mungkin sudah tidak bisa diupload, nanti silakan hubungi admin karena di sini gambarnya sudah warnanya sudah merah karena merah itu artinya memang sudah tidak bisa diupload karena sudah terlambat. Nanti silakan dikoordinasikan dengan adminnya yang bisa buka LMS-nya. Dan nanti punya kabar Li juga kalau misalnya memang belum bisa upload nanti kalau Sumera tuh sulit, terlambat Ya. hubungi admin. nanti silakan hubungi adminnya. Kemudian Itu kayaknya Kak Kecil, makanya yang hari itu yang Kak Fasil koordinasi langsung dikirim Kak, tapi mungkin di checking lagi Kak, apakah kendalanya di mana Kak? Nah, itu Soalnya dia. hari itu langsung submit Kak Fasil. Oke, kemarin waktu itu Kata sudah kirim telepon ulang dan saja. memang ternyata di sini masih kosong. Coba nanti dicek lagi. Izin Kak, izin. Ya. Beberapa waktu lalu saya dihubungi sama dari BGP, Kak Emi, Kak Yanti, termasuk Kak Nela sempat nelpon terkait penarikan nilai untuk tugas-tugas itu kan batas tanggal 20 Agustus. Dong akan tarik untuk penilaian tanggal 20 Agustus. Lalu beta tanyakan ketika nanti ada kendala teman-teman yang belum terlambat bagaimana? Kalau memang ada yang terlambat dan belum sampai batas yang sudah disampaikan, belum ada respon, nanti coba saja, saya akan coba untuk koordinasikan karena menurut beliau bahwa udah disampaikan itu tanggal 20 Agustus kemarin, Kak. Ya. Nanti saya coba hubungi kembali. Oke, iya kemarin saya juga sudah ditanya terkait dengan ini kok banyak tugas yang belum masuk, sementara kita akan narik nilai untuk dirapatkan. Iya. Kemudian saya kasih informasi ini orang-orang dan yang kemarin saya sampaikan ke kakak-kakak juga yang saya upload di grup itu, ini tugas yang belum karena ditanya oleh panitia itu juga saya sudah sampaikan ke panitia nama-nama yang belum dan itu sementara yang paling banyak memang KBUC yang belum. Ya, Kak, dikonfirmasi kemarin 2 hari yang lalu memang dihubungi oleh admin. Ya. Dan saya sudah langsung untuk beberapa 2 hari itu saya cicil. Saya sudah yang tugas-tugas besar yang syarat itu sudah diupload. Ya. Itu langsung saya sampaikan ke Kak Hani sama ini. Saya kalau tidak salah. Kalau belum terbaca nanti saya kontak ulang, Kak. Ya, kalau tidak salah saya menilai KBUC itu 3 tugas. 3 tugas yang sudah saya nilai yang kemarin baru diupload, tapi ini yang tadi saya sebutkan tadi yang memang belum ada uploadannya di sini. Oke, baik Kak, baik Kak, siap. Oke, kemudian tugas terakhirnya adalah di Kak Tari juga ada 1, itu di 31C1. 31C1. Oke. 31C1 itu yang belum Kak Santi, Kak Tari dan sudah. Ya, cuma 2, Kak Tari dan Kak Santi. 31C1 itu terkait dengan kekuatan asesmen mandiri. Jadi menilai KBS-nya. Apakah masuk inisiasi, masuk bla 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 yang seperti itu. Itu yang belum silakan nanti dan yang sudah komplit penilaiannya adalah baru Kak Lino sudah sampai ke berbagi bukti karya. Artinya yang lain baru Kak Lino saja yang sudah komplit penilaiannya di LMS. Ranking 1 itu Kak. Itu kakak-kakak silakan. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa bukti karya ini sudah diupload, sudah pada ngupload tapi belum. Sebentar saya cek lagi bukti karyanya. Nanti itu divalidasi sama kakak ya, dikurasi. Ya, jadi yang sudah ngupload itu Kak Santi sudah, tapi belum dinilai karena formatnya belum ada. Kak Charlie sudah dinilai, Kak Lino sudah dinilai, Kak Tari sudah dinilai,
Kak Barli belum, Kak Betsy sudah, tapi belum ada juga itunya. Kak Asrul juga sudah, Kak Buce juga sudah, tapi juga surat pernyataan belum ada. Jadi akhirnya belum dinilai. Nah, ya. Saya punya surat pernyataan di bagian akhir modul tuh Kak, yang tanda tangannya kepala sekolah. Tidak terbaca. Kirim ulang. Modul. Sebentar, saya cek. Oke, di bagian akhir modul Kak, yang tanda tangan kepala sekolah sama saya. Kosong itu, kirim ulang. Bentar, saya cek. Pak Buci Rabu baru memang jelas maksudnya paling belakang modul ya? Iya, di bagian paling belakang modul Kak. Oke, ya. Buci beta sekira perwira lah Ibu Ci. Dia pilih dia mau sembali lah itu teh. Oke, ya sudah ada berarti. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Oke, artinya nanti sudah saya masukkan, dan nanti silakan di dalam BK3 bukti karya itu pasti ada, betul nggak Kak Lino, ada tulisan sudah sesuai begitu ya? Iya Pak, ada di dalam LMS Pak. Nanti ketika sudah sesuai, artinya silahkan apa yang sudah kakak-kakak upload ini diupload lagi ke bukti karya untuk dikomentari teman-temannya. Pak, cepatnya, kalau bisa secepatnya, karena memang setelah selesai nanti modul berikutnya adalah akan diadakan rapat kelulusan. Silakan Kak Barli. Iya, terima kasih Kak Fasil. Di sini dari hasil dokumentasi yang setelah saya submit kemudian saya dokumentasi di sini 3.1C.2 tentang kuatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek. Di sini sudah submit tapi kalau sama misalnya itu pun belum, mungkin saya akan kembalikan lagi untuk ini kembali kirim ulang Kak Fasil. Mohon petunjuk Kak. Oke, sebentar, saya foto, saya japri ke Kak Barli ya. Siap Kak. Bentar. Yang 31C2. Siap Kak, 31C2 Kak Fasil. Bentar. Kerja boleh. Ya, sudah Kak Barli, silakan dicek. Siap Kak. Soalnya hari itu saat saya kirim, saya telepon ke Kak Fasil bilang ntar dicek seperti itu. Jadi pikirnya saya tidak ada komunikasi lanjutan dari Kak Fasil, makanya saya pikir nyaman Kak. Tapi di sini udah satu Kak. Ya, Kak. Jadi ketika itu memang saya menilai ini kan mundur ya. Jadi saya menilainya maju, jadi yang mundur belum terlihat, dan kemarin itu memang akhirnya atau enggak mungkin seperti tadi punya Kak Buce, karena warnanya juga udah pink. Iya, warnanya udah pink, artinya apakah harus melalui admin atau dia, saya juga nggak paham. Kalau misalnya nanti Kak Barli tidak bisa, ya coba nanti hubungi ke adminnya untuk bisa diupload ulang. Hanya saja, kemudian Kak Tari juga ada satu, Kak Santi juga ada satu untuk 31C1. Kemudian Kak Cherly juga sudah berbagai bukti karya sudah oke, Kak Tari juga sudah oke, kemudian Kak Buce juga sudah oke, tinggal mengupload bukti karyanya atau linknya ke dalam di sini untuk dibuka teman-temannya dan untuk dikomentari. Punya Pak, saya mau, silakan Kak Lino. Pak, artinya saya minta maaf bukan menggurui, tapi teman-teman jangan sampai salah upload berbagi bukti karya, akhirnya masuk di
diseminasi punya LMS, Pak. Soalnya kita punya itu ada tiga opsi yang kita harus klik. Salah satunya kita punya kelas, baru kita berbagi bukti karya. Kalau kita klik yang dashboard punya, lalu kita klik seperti pertama kali mulai kita tatap muka, maka tidak terbaca nanti. Maka betul teman-teman, saya sudah tunjuk yang beta kirim di grup, teman-teman kirim buka LMS, lalu choice search itu, lalu teman-teman pilih kelas 2. Kalau tidak nanti terbaca di diseminasi. Ya, di dashboardnya kan sekarang ada tiga atau 4 malahan, 4 LMS ya. Jadi 01, 02 sama PKG PJOK Maluku. Nah, yang 01, 02 itu dipakai buat besok. Jadi nggak usah dibuka-buka. Tapi kalau untuk belajar membuka silahkan. Tapi itu dia maksudnya, takutnya nguploadnya salahnya ke situ. Kalau ngupload ke situ ya tidak terdeteksi gitu. Jadi tetap itu hanya untuk latihan besok ketika kakak akan memfasilitasi teman-teman nantinya. Jadi betul, jadi tetap lihatnya di yang Maluku, yang di G2 Maluku, jangan yang di LMS 01 dan 02-nya. Iya Pak, karena teman-teman yang saya mereka klik, kalau tidak masuk di G2 maka tidak terbaca, ya. Pak. Oke. Yang berapa? Oke, ada lagi? Silakan kakak-kakak yang mau disampaikan. Terkait dengan bukti karya, intinya Kak Cherly, Kak Tari, dan Kak Buce sudah bisa berbagi bukti karya di dalam LMS-nya, silakan. Dan itu harus dilakukan, karena kalau tidak nanti itu ada nilainya juga, dan itu nilai tinggi, bisa sampai 100 nilainya. Dan artinya ketika memang sudah sesuai, itu silakan untuk kalau misalnya tidak ada revisi lagi, silakan, nggak apa-apa, langsung diupload saja ke PMM, karena nanti buat syarat kelulusannya salah satu adalah sudah mengupload bukti karyanya di PMM. Izin Kak Ardi. Ya. Kak, ini untuk melihat apakah saya sudah bisa berbagi bukti karyanya udah divalidasi, itu ada di BK3 berbakti bukti karya itu Kakak? Iya, betul. Itu tulisannya nanti ada tulisan sesuai. Iya, sudah Kak. Nah, itu artinya sudah sesuai. Nah, silakan nanti punya Kak Tari, bukti karyanya diupload ke situ. Oh iya, baik Kak. Terima Diupload ke kasih. situ, nanti kan teman-temannya akan membuka dan memberikan komentar. Ya, iya Kak. Terima kasih Kak. Ya. Oke, ada lagi, silakan. Jadi harapan saya secepatnya, mudah-mudahan yang belum mengupload bukti karya segera diupload. Kalau misalnya nanti menyusul untuk surat keterangannya, ya berarti besok. Dan ini adalah penilaian terakhir untuk kegiatan ini. Besok kita ketemu lagi di hari Rabu, tanggal 9, untuk pengenalan LMS, artinya bagaimana nanti kakak-kakak ketika akan memfasilitasi peserta di diseminasi, bagaimana menguprek LMS-nya dari mulai memberikan nilai, memberikan komentar, kemudian segala macamnya itu nanti kita akan belajar dan simulasi di dalam LMS tersebut. Bagaimana melihat aktivitas peserta sampai di mana, kemudian memberikan nilai seperti apa, formatnya, kemudian rubriknya. Semuanya nanti kita akan belajar di situ hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu itu 9 September itu 2 JP, kemudian nanti Kamisnya 10 September 4 JP. Jadi 3 jam. 3 kali 60 menit. Silahkan nanti di set waktunya kapan. Kalau malam kayaknya nggak mungkin. Jadi harapannya bisa siang atau pagi atau sore. Waktunya jangan terlalu malam dan bisa disepakati. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Kak Ardi. Ya.
Tatap mukanya itu hari Senin Selasa Kak, 9-10. Iya, Tanggal 9-10 Kak. sebentar. Kalau untuk hari Selasanya kalau bisa sih pagi Kak, kalau untuk saya, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Iya. Oh, oke Soalnya ya, 9-10 itu Selasa, Senin Selasa ya? Senin Selasa Kak, Ya, Seninnya 2 JP, Selasanya 4 JP Kak. ya oke, ya betul betul. Oke, silakan nanti disepakati Seninnya jam berapa 2 JP-nya, kemudian Selasanya jam berapa untuk 4 JP-nya. Jadi 1,5 jam untuk Senin dan 3 jam untuk Selasa. 3 jam menit ya, 3 jam 60 menit. Jadi kalau jam 7 ya berarti sampai jam 11. 7 sampai jam 10. Oke, ada lagi? Kak, mungkin saya kalau untuk hari Senin kalau boleh pagi Kak, kakak sekalian. Soalnya di sini ada masih pelaksanaan utama NBK. Jadi saya bisa ikutnya pagi. Kalau siang berarti lampunya sudah mati. Karena kalau pagi lampu nyala untuk proses pelaksanaan NBK. Nanti kalau malam itu baru lampunya bisa nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oke, yang itu silakan Anda sepakati saja. Yang penting hari Senin kalau mau pagi berarti informasinya di hari Minggu gitu. Jangan pas Senin karena paginya sana kan di sininya dini hari gitu. Jangan nanti minta jam 7 pagi pas hari Senin paginya kan kalau sana jam 7 di sini masih jam 5 gitu. Nanti nggak kebaca. Oke, nanti di hari Minggu saja disepakati sampai Minggu malam untuk Seninnya jam berapa gitu. Oke? Ada lagi? Saya izin Kak, sudah mau take off Kak. Oke, ya. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Intinya saya tunggu tugas-tugasnya yang belum. Kalau yang sudah dilengkapi untuk pernyataannya. Kalau bisa jangan dijadikan satu ya, maksudnya file yang berbeda ya. Dan kayak Kak Buce tadi jadikan satu sama file jadi nggak kebaca. Jadi file yang berbeda sehingga mudah dibaca. Kak Sherly silakan. Kak Sherly mau nanya? Terima kasih. Untuk tugas-tugas, iya Kak. Mungkin untuk tugas-tugas apa punya saya sudah selesai Kak, sudah terkirim semua Kak. Kak Sherly tinggal berbagi bukti karya saja. Oh iya. Nanti besok aja Kak ya. Oke. Silakan Ya, Kak Tari. terima kasih Kak. Iya Kak Hardi, untuk unggah bukti karya ini kita unggah bukti karyanya sesuai seperti biasanya kita unggah bukti karya di PMM, kita masuk di PMM, baru link bagikan karyanya yang kita taruh di kolom kotak itu ya Kak? Yang mana ngupload ke PMM apa ke berbagi? Yang ini Kak, yang di ini kan ada selanjutnya silakan Bapak Ibu bagi bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini. Maksudnya kita ngunggahnya ya Kak. Artinya gini, ketika di situ sudah ada tulisan sesuai, itu artinya sudah boleh diupload ke PMM. Iya. Nah, artinya kalau sudah di PMM kan sudah berbagi tuh berbagi dengan orang-orang yang ada di PMM. Nah, sementara berbagi dengan itu nggak apa-apa berbagi dulu di kelas ini dulu, baru nanti bisa berbagi di PMM gitu. Oh ya siap Kak. Ya, seperti yang saya sampaikan, ketika memang berbagi di kelas ini dulu, ketika nanti misalnya ada revisi, bisa direvisi lagi, baru nanti diupload ke PMM gitu, maksud saya. Iya, siap Kak, siap. Oke? Iya. Halo? Oke, kalau sudah tidak ada, kita ketemu nanti di Senin, silakan sepakati jamnya untuk pengenalan LMS, dan silakan kakak-kakak nanti mencoba mengutak-atik LMS 01-nya. Atau jadi 01 itu sebagai fasil, 02 sebagai peserta. Nanti kita akan simulasi. Jadi silakan utak-atik itu nggak akan rusak. Kalaupun rusak nanti bukan tanggung jawab kakak semua, nanti tanggung jawab si pemilik LMS. Jadi silakan dibuka-buka saja apa fitur-fitur itu dibuka, dicek seperti apa nanti biar lebih mudah lagi. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan malam ini.
Sampai ketemu nanti di hari Senin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam Kak. Oke, silakan yang mau beristirahat. Kakak Tari. Kak Tari. Kita baterai hancur. Iya Kak Barli. Kakak saya ada Japri, Kak. Oh iya, sebentar saya ada ini tadi masih menghandle tamu teman dari sekolah. Itu semua kan udah dikirim ke kakak. Lalu kalau sama si misalnya balik kirim balik lagi. Iya, Pusing. saya waktu itu sudah ngirim. sudah Saya ternyata kasusnya sama kayak Kak Barli, udah ngirim tapi nggak kebaca karena tugas itu ada di folder tugas yang beta simpan di Google Drive. Jadi tugas itu sudah ada kan, berarti saya pasti udah ngirim, mungkin nggak kebaca sama kasusnya kayak Kakak Barli. Solusinya seperti apa Kak Tari? Ntar kakak. Ntar saya hubungi Kak Emi. Ya, nanti saya hubungi admin. Iya. Oke, Iya, Kak. Oke. Nanti tunggu Japrinya Kak Tari. Siap. Nah, ini yang begini nih, yang saya bingung. Maksudnya kita unggah di PMM dulu toh, baru linknya nanti kita taruh di sini. Nah, ini. Ini maksud saya tadi ini loh Kak Ino. Maksud saya ini kita punya ini unggah, toh? Unggah tadi unggahnya di mana? Kita masuk ke PMM dulu, lalu linknya kita masuk di klik tulis jawaban ini, baru linknya taruh di sini supaya teman-teman lihat dan kasih umpan balik, toh? Kak Ino oh. Yang berbagi ini Kak Asrul ya? Iya. Kak Ino udah off Kak Tari. Oh iya. Oke, sudah kalau begitu kita live juga. Siap Kak. Kakak nanti eksekusi Kak. Yang tadi yang ada Japri. Iya, makasih Kak. Yaudah. Ya, selamat malam semua. Malam semua. Malam. Wallahi sebentar duduk kerja. Kak Asrul. Oke, katong keluar nih.